Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pelajarannya adalah bahasa Arab minat untuk kelas 12 tentang balaghoh. Balaghoh merupakan salah satu dari pembagian bahasa Arab yang paling istimewa, karena dalam mempelajari balaghoh ini harus sudah mengenal ilmu nahwu dan mengenal ilmu shorof. Puncaknya untuk mengetahui ilmu balaghoh, tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis, karena di dalam Al-Quran dan hadis banyak terkandung ilmu balaghoh. Kandungan yang ada pada ilmu balaghoh, satu, dalam ilmu balaghoh ini, satu adalah adanya ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang menerangkan tentang kata-kata atau kalimat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua adalah ilmu bayan. Dalam ilmu bayan ini nanti menerangkan tentang at-tasbih. Yang kedua menerangkan tentang kinayah. Yang ketiga menerangkan tentang majas. Jadi babnya ilmu bayan ini ada 3, saya ulangi, yaitu tasbih, kinayah, dan majas. Dalam kesempatan ini kamu masih membahas tentang muqaddimahnya. Muqaddimah yaitu pembukaan dari ilmu balaghoh, yang dalam muqaddimah ini kita harus membahas tentang fashoha. Yang kedua membahas tentang balaghohnya sendiri. Kita menginjak tentang fashoha dalam buku, kalau di situ al-fashohatu fil lughati tumbi'u anil bayani wadduhuri yuqalu afsohas sobiyu fi mantiqatihi idabana wadoharo kalamuhu. Fasohah menurut bahasa, jadi fasohah menurut bahasa luhotan adalah al bayanu wadduhuru. Menurut arti bahasa, fasoha artinya al-bayan, tampak, waduhur, tampak. Contohnya tadi, afsohas sobiyu fi mantaqatihi idabana wadoharo kalamuhu. Sobi itu dinamakan fasih. Sobi yang fasih kalau ucapannya sudah jelas, sudah dapat difahami oleh orang yang mendengarkan. Wataqa'u fil istilahi wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakalimi. Fasoha menurut arti istilah adalah wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakalimi. Keterangannya tadi, fasoha menurut arti bahasa adalah al-bayan ad-duhur, sedangkan fasoha menurut arti istilah adalah wasfan, adalah suatu sifat, sifat lil kalimati bagi suatu kalimat, atau wasfan lil kalami bagi suatu kalam. Yang ketiga wasfan lil mutakalimi bagi orang yang berbicara.
Jadi istilah fasoha menurut istilah adalah suatu sifat untuk kalimat, untuk kalam, dan untuk mutakalim. Nah, sekarang apa yang dinamakan wasfan lil kalimat? Ya. Fasoha merupakan sifat bagi kalimat jika salamatuha. Kitabnya mengatakan fasohatul kalimati salamatuha min tanafuril hurufi wa mukhalafatil qiyasi wal ghorobati. Kalimat yang fasih, kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kata yang fasih adalah kalimat yang selamat dari tanafurul huruf, selamat dari mukhalafatul qiyas, dan selamat dari ghorobah. Ya. Tadi saya ulang, saya tulis di sini wasfan lil kalimati. Nah. Dinamakan wasfan lil kalimati jika salamatuha. Selamat dari apa? Min tanafuril hurufi. Selamat dari tanafurul huruf. Apa tanafurul huruf? Adalah wasfun fil kalimati yujibu siklaha ala lisani wa usron nutki biha. Adalah suatu sifat bagi kalimat yang menyebabkan beratnya di lisan dan sulit untuk diucapkan. Ya. Tanafuril huruf. Jadi kalau contohnya adalah lafadz abdosu, kita mengucapkan abdosu itu sangat berat sekali. Lah kita kan orang Indonesia ya tidak terasa beratnya, tapi kalau orang Arab muni abdosu, bilang abdosu sangat berat. Lah abdosu ini karena berat diucapkan, maka itulah yang namanya tanafuril huruf. Yang kedua dinamakan selamat dari, yang kedua dinamakan kalimat yang fasih jika selamat dari min mukhalafatil qiyasi. Apa yang dinamakan mukhalafatul qiyas? Yang dinamakan mukhalafatul qiyas adalah di sini kaunul kalimati ghaira jariyatin alal qanuni as-sorfi kajam ibu kotin ala bukotin fi qaulil mutanabbi. Yang dinamakan mukhalafatul qiyas adalah adanya kalimat yang tidak mengikuti undang-undang shorof. Ya. Ada undang-undang nahwu, ada undang-undang shorof. Contoh dari kalimat yang tidak mengikuti undang-undang shorof. Nah. Contohnya adalah lafadz. Di situ contohnya lafadz bukun. Nah. Ya. Lafadz bukun itu kalau kita kenal jamak, ya. Kenal jamak, lafadz bukun ini mufrad. Jamaknya kita kenal jamak apa saja? Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir,
Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki yang rofaknya menggunakan wawu. Muslimun, ya. Kalau dijamakkan menjadi muslimuna. Ketika nasab jadi muslimina. Kalau jamak muannats salim muslimun, di jamak muannats salim kan tinggal nambah alif ta. Ketika rafa'tu, ketika nasab dan jerti. Kalau jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Syarat dari jamak mudzakkar salim itu harus laki-laki, nama orang atau sifat. Syarat dari muannats salim harus nama perempuan atau lafadz yang akhirannya ada ta, kemudian ditambah alif dan taknya diceleretkan. Lafadz bukun ini adalah mufrad. Kalau dijamakkan, karena bukun itu artinya gendang, tabuh, untuk menabuh. Kalau dijamakkan mudzakkar salim nggak boleh, karena bukan laki-laki, nggak berakal. Dijamakkan muannats salim juga nggak boleh. Maka semestinya lafadz bukun ini dijamakkan dengan jamak taksir. Jamak taksirnya bukun adalah abwakun. Tapi di sini contohnya dalam siiran, ya. Dalam siiran, fa iyakuba dunasi saifan lidaulatin fa finnasi bukotun laha watabulu. Lafadz bukotun ini mufradnya bukun. Di sini dijamakkan dengan jamak muannats salim bukotun, itu tidak sesuai dengan aturan shorof. Aturan shorofnya aslinya adalah lafadz abwakun. Karena ini tidak mengikuti undang-undang shorof, maka contoh bukotun ini namanya mukhalafatul qiyas. Tidak sesuai dengan undang-undang shorof. Ya, kalau lafadznya berarti siiran ini kalimatnya tidak fasih. Kenapa? Karena mengandung kalimat yang tidak mengikuti undang-undang shorof. Yang ketiga, salamatuha minal ghoroba. Ya, salamatuha minal ghoroba. Selamat dari ghoroba. Ghoroba itu kalimat yang tidak tahu artinya. Di sini dijelaskan wal ghorobatu kaunul kalimati ghaira dhahiratil makna. Ghoroba adalah adanya kalimat, adanya kata tidak tanpa artinya, alias maknanya enggak pernah lafadz itu dipakai. Contohnya di sini takak-kaa. Takak-kaa jarang dipakai karena takak-kaa di sini artinya adalah ijtama'a, kumpul. Yang paling banyak dipakai adalah lafadz ijtama'a, bukan lafadz takak-kaa. Contoh lagi ifrongkoa, artinya insorofa, pulang. Yang dipakai adalah insorofa, bukan lafadz ifrongkoa. Nah, kalimat yang tidak mengikuti aturan ini semua adalah namanya kalimat yang tidak selamat. Ya, tidak selamat. Setelah itu kita membahas tentang istilah tadi. Fasokha adalah suatu sifat bagi kalimat. Itu tadi masih membahas tentang fasokha yang tidak selamat dari kalimat. Nanti setelah ini dari kalam dan dari mutakalim. Sementara ini dulu yang saya terangkan. Besok lagi ketemu dalam selamat lil kalam dan selamat untuk mutakalim. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.